Di dalam surat Al-Kahfi nanti ada 4 kisah besar. Ya, ada 4 kisah besar yang nanti coba kita urai sedikit dari masing-masing 4 kisah itu, dan yang terbanyak adalah pembahasan kita yaitu tentang Ashabul Kahfi. Ulama menyebutkan tentang sebab turunnya surat Al-Kahfi adalah ketika orang-orang Quraisy yang diwakili oleh An-Nadhr bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Keduanya diutus oleh Quraisy untuk menghadap dan menemui para pendeta Yahudi yang ada di Madinah. Karena orang-orang Quraisy mereka bukan ahli kitab. Mereka tidak mengetahui informasi tentang kitab-kitab sebelumnya, ya, tentang agama-agama Samawi sebelumnya, maka mereka mendatangi para pendeta Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian mereka bertanya kepada para pendeta tentang Nabi Muhammad SAW, apakah dia seorang nabi atau bukan. Dan akhirnya para pendeta itu memberikan solusi, tanyakan ya kepada dia tentang 3 pertanyaan. Yang pertama tentang para pemuda yang ditidurkan selama ratusan tahun. Kemudian tentang seorang yang punya kekuasaan yang membentang dari timur ya dan barat, ya, dan dia datangi setiap tempat kekuasaannya itu, dan kemudian tanyakan tentang ruh. Nah, dua kisah ini dimunculkan di surat Al-Kahfi, dan satu Allah Subhanahu wa taala munculkan di surat sebelumnya yaitu surat Al-Isra. Ya, jadi pembahasan tentang Ashabul Kahfi, para pemuda yang ditidurkan selama beberapa ratus tahun, dan juga Dzulqarnain disebutkan di Al-Kahfi, dan Ruh nanti disebutkan di surat Al-Isra. Nah, baru kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya akan sampaikan ceritanya besok. Dan beliau lupa mengucapkan insya Allah. Ya, makanya nanti di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada nabinya, ya, agar apapun yang diucapkan jangan lupa mengucapkan insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Dan janganlah mengatakan sesungguhnya aku akan mengerjakan sesuatu itu besok, ya, kecuali mengucapkan insya Allah. Maka wahyu beberapa lamanya tidak turun, ya, sampai akhirnya Nabi merasa sedih dengan yang demikian, baru Allah Subhanahu wa taala ya turunkan untuk menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang Quraisy. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi yang menjelaskan tadi, yang pertama kisah Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi ayat yang ke-9, am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu mengira bahwasanya Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim adalah ayat-ayat kami yang menakjubkan. Ya, jadi dibuka dengan pembahasan yang menakjubkan. Ya, karena setiap kisah yang ada di surat Al-Kahfi semuanya menakjubkan. Ya, semuanya adalah kisah-kisah unik. Ya, semuanya adalah kisah-kisah yang mengandung sesuatu yang luar biasa. Ya, kisah Ashabul Kahfi yang mengandung unsur keajaiban yang luar biasa. Nanti ada kisah Sahibul Jannah yang juga ada sesuatu yang luar biasa. Kisah perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ada sesuatu yang luar biasa. Kemudian kisah Dzulqarnain juga ada sesuatu yang luar biasa. Dahulu ada seorang ulama yang bernama Ibnu Zubair Al-Gharnati. Beliau menulis tentang munasabah antar surat Al-Quran. Dan beliau ketika menjelaskan tentang surat Al-Kahfi, di mana pilihan ayatnya adalah am hasibata anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu mengira Muhammad kalau Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim adalah ayat-ayat kami yang menakjubkan? Kata Ibnu Zubair Al-Gharnati, bukan. Ya, jadi kisah-kisah di surat Al-Kahfi semuanya menakjubkan, tapi bukan itu yang paling menakjubkan. Yang menakjubkan adalah kisah yang ada di surat setelahnya, yaitu surat Maryam. Ya, kisah seorang laki-laki yang sudah tua, istrinya mandul, ternyata Allah berikan keturunan. Kisah seorang gadis tanpa ada suami, ternyata melahirkan seorang anak. Kisah seorang bayi yang baru dilahirkan tapi sudah sanggup berbicara layaknya orang dewasa. Itu kisah-kisah yang menakjubkan. Nah, itu adalah penjelasan Ibnu Zubair Al-Gharnati ya dalam kitab beliau.
Tapi ketika semakin berkembang ya ilmu tafsir dan tadabbur Al-Qur'an, ternyata didapati surat Al-Kahfi punya akhiran yang hampir mirip dengan dengan surat Al-Jin. Kalau tadi surat Al-Kahfi diawali dengan alhamdulillah, maka dia saudara dan keluarga surat-surat yang diawali dengan alhamdulillah. Kemudian penghujung ayat yang ada di surat Al-Kahfi itu mirip dengan penghujung ayat yang ada di surat Al-Jin. Maka di situ pun terindikasi surat Al-Kahfi adalah saudaranya surat Al-Jin. Makanya ketika dikatakan bukan Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim yang merupakan ayat-ayat kami yang menakjubkan. Apa yang menakjubkan? Ya, yang menakjubkan Allah sampaikan di awal surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakan wahya ilai, ya telah diwahyukan kepadaku annahu istama'a nafarun minal jin. Sesungguhnya bangsa jin itu telah mendengarkan Al-Qur'an, maka apa? Ya, maka apa perkataan mereka? Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka mengatakan sesungguhnya kami mendengar Al-Qur'an yang menakjubkan. Jadi di balik setiap kisah-kisah yang menakjubkan, yang paling ajaib, yang paling menakjubkan itu adalah Al-Qur'an itu sendiri. Ya, makanya kalau kemudian kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita berinteraksi dengan mukjizat yang sangat menakjubkan. Ya, dengan manhaj yang sangat menakjubkan. Ya, kisah-kisah yang ada di Al-Kahfi hanya bagian dari sedikit yang menakjubkan dari Al-Qur'an. Ya, tapi semoga yang sedikit itu semakin menjadikan kita ya merasa bangga, merasa bersyukur atas nikmat panduan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu dengan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, makanya bukti kalau surat Al-Kahfi adalah saudaranya surat Al-Jin, pembahasan tentang iblis banyak di beberapa surat yang ada di Al-Qur'an. Tapi satu informasi tentang iblis yang hanya ada di surat Al-Kahfi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Sesungguhnya iblis itu minal jin. Dia dari golongan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, tapi dia fasik. Dia keluar dari perintah Rabb-nya. Nah, kenapa informasi iblis yang merupakan golongan jin diinformasikan di surat Al-Kahfi? Karena surat Al-Kahfi adalah saudara dari surat Al-Jin. Nah, namun itu nanti ada pembahasan tersendiri tentang keluarga surat yang ada dalam Al-Qur'an. Ya,